go. Kill target on sight. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Michael sedang menerima paket bahan makanan. Diketahui Michael sudah 10 tahun lebih hidup di tengah pulau terpencil pinggiran pantai Skotlandia. Di situ Michael hanya ditemani dengan anjing kesayangannya dan menghabiskan waktu dengan bermain catur serta membuat kesibukannya sendiri. Keesokan paginya terlihat seorang gadis remaja yang bernama Jessie sedang menaiki kapal bersama pamannya menuju tempat tinggal Michael. Ternyata Jessie dan pamannya ini adalah tukang paket yang sering Michael order untuk mengantarkan barang serta bahan makanannya. Di situ sang paman meminta Jessie untuk segera kembali ke kapal jika barang yang dia bawa sudah diletakkan di depan pintu rumah Michael. Ternyata sang paman khawatir dengan cuaca saat itu yang sedang tidak mendukung. Saat barang tersebut sudah Jessie letakkan di depan pintu, bukannya kembali ke kapal, dia malah terus mengetuk pintu. I'm not afraid of you. Kemudian Michael keluar dan bertanya, mengapa Jessie terus mengetuk pintu padahal biasanya dia langsung pergi dari sana. Jessie menjawab kalau dia hanya penasaran saja dengan Michael karena setiap kali dia mengantarkan barang, Jessie tidak pernah bertemu dengannya. Michael pun mengatakan kalau ini tidak penting dan Jessie sebaiknya segera kembali ke kapal. Don't come up here again. Setelah itu saat Jessie sedang kembali ke kapal, terlihat hujan disertai badai yang semakin mendekat. Di situ sang paman berteriak meminta Jessie untuk tidak kembali ke kapal dulu dan berlindung di rumah Michael sampai badai tersebut reda. Namun Jessie tetap nekat dengan menaiki sampan untuk kembali ke kapalnya sehingga hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Di waktu yang sama ketika Michael memasak air, dia mendengar suara jeritan dari arah pantai. Saat dilihat ternyata itu adalah Jessie dan pamannya yang sedang diterjang badai. Dengan cepat Michael mengeluarkan perahunya untuk menyelamatkan mereka berdua. Sesampainya di sana, Jessie dan sang paman sudah tenggelam sehingga Michael segera nyemplung ke dalam air. Dalam insiden ini Michael terus berusaha menyelamatkan Jessie yang kala itu kakinya tersangkut jaring. Sementara untuk sang paman harus meregang nyawa karena terkunci di dalam kapal. Malam harinya terlihat Jessie yang telah sadar dengan kondisi kaki terluka akibat tersangkut jaring tadi. Di sini Jessie kebingungan dan bertanya kepada Michael di mana pamannya saat ini. Michael pun menjawab kalau pamannya tidak dapat diselamatkan karena terkunci di dalam kapal saat tenggelam. Where's my uncle? He's dead. He was trapped. Mendengar hal tersebut seketika membuat Jessie begitu sedih karena dia tidak mempunyai siapa-siapa lagi selain pamannya itu. Keesokan paginya Jessie terbangun karena luka di kakinya begitu sakit. Saat dicek ternyata luka tersebut semakin parah. Di sini Jessie bertanya kenapa Michael tidak membawanya ke rumah sakit atau memanggil bantuan medis. Dengan tenang Michael menjawab kalau itu tidak perlu, sebab Michael sendiri mampu mengobati Jessie hingga sembuh. Mendengar hal tersebut membuat Jessie menjadi waspada.
Jesse berpikir jangan-jangan Michael ini seorang psikopat gila yang berniat jahat. We need to get the swelling down. Lalu saat Michael keluar rumah, Jesse diam-diam mengambil sebuah pisau untuk jaga-jaga. Malam harinya Michael berniat mengecek luka Jesse. Namun ketika dia mendekat, Jesse terbangun sambil menodongkan pisau. Bukannya kaget atau takut, Michael malah mengajari Jesse cara memegang pisau yang benar. Karena jika caranya begitu, musuh dengan mudah akan merebut pisau tersebut. When you use a weapon, I know you're scared. Hold it like this. Always balance your emotion. Beberapa waktu kemudian terlihat Michael yang menunjukkan sikap kepeduliannya terhadap Jesse. Dari membuatkan makanan sampai menggendongnya ke toilet. Sementara Jesse sendiri semakin terasa nyaman dan kini dia sadar kalau Michael ini adalah sosok yang baik. Satu minggu kemudian saat Michael memeriksa luka di kaki Jesse, dia sedikit terkejut karena kaki Jesse semakin membengkak akibat infeksi. Di sini Michael meminta Jesse untuk menunggu karena dirinya akan pergi sebentar ke kota untuk membeli obat. We're doing okay so far. Sesampainya di kota, Michael langsung masuk ke apotik. Terlihat Michael yang selalu menghindari CCTV dengan cara membelakanginya. Assured this committee and the nation. Setelah selesai membeli obat, Michael mampir sebentar ke toko baju dengan niatan ingin membelikan Jesse pakaian. Ketika Michael keluar toko, terlihat sekelompok gadis yang sedang membuat video untuk YouTube mereka. Dan tanpa Michael sadari, dirinya malah ikut terekam dalam video tersebut. Berpindah ke sebuah kantor MI6 intelijen Inggris, di mana saat itu mereka semua terlihat heboh karena telah menemukan sosok yang selama ini mereka buru, yang tak lain adalah Michael. Mereka menemukan Michael dari sebuah unggahan video YouTube para gadis remaja tadi, sehingga para agen di sana segera melacaknya. Terungkap fakta, ternyata Michael adalah buronan paling dicari para intelijen Inggris karena Michael dianggap seorang teroris yang telah meledakkan sebuah bom di London 10 tahun yang lalu. Mungkin oleh sebab itu saat ini Michael hidup menyendiri di pulau terpencil untuk menghindari kejaran para intelijen Inggris. Tidak butuh waktu lama, salah satu ahli intelijen MI6 di sana berhasil melacak tempat tinggal rahasia Michael, sehingga sang ketua agen langsung mengutus para pasukan untuk segera menangkap Michael. Send them. Notify all QRF teams in the region. Sementara itu Michael yang saat ini sudah kembali di rumah langsung mengobati luka Jesse. Kemudian Michael memberikannya baju yang tadi dia beli untuk Jesse. Saat memakai baju pemberian Michael, Jesse tampak begitu bahagia karena baju tersebut sangatlah nyaman. I like them. Thank you. You're welcome. Malam harinya terlihat mereka berdua yang sedang makan malam. Di situ Jesse bertanya mengapa Michael tidak berbaur dengan orang-orang dan malah memilih untuk hidup menyendiri. Michael menjawab, meski dia menjelaskan semua, pasti Jesse tidak akan mengerti. Tidak lama kemudian Michael mendengar suara perahu yang datang. Saat melihatnya, ternyata itu adalah para agen MI6 yang sedang ditugaskan untuk menangkapnya. Dengan cepat Michael segera meminta Jesse untuk bersembunyi di toilet. Dan jangan sekali-kali untuk keluar sebelum Michael kembali. Don't come out until I come for you. What's happening? Stay. Kemudian Michael pun keluar rumah untuk menyambut tamu tak diundang. Sehingga inilah yang terjadi. Kill target on sight.
Di saat Michael masih sibuk menghabisi mereka, salah satu agen MI6 berhasil masuk ke dalam rumah dan menangkap Jesse yang sedang bersembunyi di toilet. Michael yang melihat hal tersebut dengan cepat, dia pun segera mengejar dan kemudian sadar dengan situasi di sini yang sudah tidak aman, Michael pun memutuskan untuk mengajak Jesse pergi dari tempat ini. Sebelum berangkat, Michael pun menghubungi seseorang untuk memberitahukan kalau dirinya akan datang ke sana. I'm coming right back. Sementara di kantor MI6 terlihat seorang wanita yang bernama Tamara yang merupakan ketua agen MI6. Dirinya sangat syok saat melihat para pasukan yang dia utus tidak ada yang tersisa. Lalu Tamara meminta semua tim intelijen untuk melacak kemana perginya Michael. Berpindah ke Michael dan Jesse yang kini sudah berada di darat. Di situ mereka berdua langsung menuju rumah warga untuk mencuri mobilnya. Put it tight against your body. Namun sayangnya mobil tersebut dikunci sehingga mau tidak mau Michael harus mengambil kunci dulu di dalam rumah. Setelah berhasil masuk dan akan mengambil kunci mobil tersebut, sialnya Michael harus ketahuan oleh si pemilik rumah yang bernama Saleto. That's as far as you go. Untungnya Jesse datang tepat waktu sambil menodongkan senjatanya ke arah Saleto. Di situ Jesse benar-benar minta maaf dan mengatakan kalau mereka berdua benar-benar membutuhkan kendaraan. Saleto akhirnya mengalah dan menurunkan senjatanya. He's hurt. Please. Di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan seorang bapak tua yang bernama Bill, seorang mantan ketua MI6 sebelum Tamara. Di sini Bill melihat berita tentang Michael yang sedang diburu dan dia pun mengutus seorang pembunuh bayaran yang bernama Brian untuk ikut memburu Michael dan menghabisinya. Di kantor agen MI6, Tamara mendapatkan informasi dari hackernya kalau Michael ternyata bukan seorang teroris yang selama ini mereka cari. Teroris yang sebenarnya adalah seorang pria dari Timur Tengah yang kepalanya sama botak dengan Michael. Sedangkan Michael sendiri ternyata mantan pasukan elit Inggris yang telah dikabarkan tewas 10 tahun yang lalu. Si hacker menyimpulkan kalau Michael sepertinya sengaja dijadikan kambing hitam dan dirubah datanya agar seolah-olah dia seorang teroris. Mendengar hal tersebut membuat Tamara bingung dan berpikir, siapakah orang yang melakukan hal ini terhadap Michael? That's that guy. I just tried to access. His profile's been altered. Frame one of our own to be targeted. So when a camera captures him as Chermoyev. Kemudian Tamara kembali mendapat informasi kalau Michael saat ini sedang berada di salah satu rumah warga dekat dermaga. Informasi itu mereka dapat dari anak Saleto yang menghubungi kepolisian karena menganggap Michael adalah perampok. Dengan cepat Tamara mengutus para anggota kepolisian untuk segera datang ke sana dan menangkap Michael hidup-hidup. I want Mason and the girl taken in alive. They are not to open fire. Sementara itu Michael dan Jesse terlihat masih berada di rumah Saleto dan sedang meminjam mobilnya secara baik-baik. Namun anak Saleto tiba-tiba keluar dari kamarnya dan mengatakan kalau dia baru saja menelpon polisi untuk menangkap Michael. I'm gonna need your truck. I called the police. It's not the police I'm worried about. Tidak berselang lama terlihat para anggota kepolisian yang telah tiba sehingga Michael meminta Jesse untuk berlindung di balik dinding. Saleto yang menganggap kalau Michael bukanlah penjahat, dia pun keluar untuk memberikan klarifikasi. Namun sayangnya insiden terjadi. Where's your son? Hey, wait!
Ya, Saleto harus tewas akibat ditembak oleh seseorang yang tak lain adalah Brian, si pembunuh bayaran yang telah berada di sana. Kemudian Michael pun pergi melalui pintu belakang sambil melumpuhkan satu persatu polisi yang menyerangnya. Setelah itu Michael dan Jesse berhasil kabur dengan mencuri salah satu mobil polisi. Namun Brian yang melihatnya segera mengejar mereka, sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran yang sangat sengit. Di tengah aksi kejar-kejaran itu, Michael terus berusaha menghindar dari serangan Brian yang semakin mendekat. Hingga pada akhirnya Michael pun berhasil menggulingkan mobil Brian. Namun setelah Michael pergi, ternyata Brian masih hidup dan membuatnya semakin ingin menghabisi Michael. Sementara Tamara yang memonitor dari kantor dibuat terkejut karena kenapa harus ada korban. Padahal dia sudah meminta para anak buahnya untuk tidak ada korban jiwa dalam penangkapan Michael. Ternyata Tamara belum sadar kalau yang menembak Saleto bukanlah anak buahnya, melainkan si pembunuh bayaran. Berpindah kepada Michael yang saat ini berganti mobil. Saat di perjalanan, Michael bertanya kepada Jesse, kemanakah dia harus mengantar Jesse pulang karena luka di kakinya sudah sembuh total. Jesse pun menjawab tidak tahu, sebab semenjak pamannya meninggal dia sudah tidak memiliki keluarga lagi. Mendengar hal tersebut membuat Michael menjadi kasihan dan dia berusaha untuk menghibur Jesse dengan mengatakan kalau semua masalah ini sudah selesai, Michael berjanji akan mengadopsi Jesse menjadi anaknya. Just don't ever let it break your spirit. Kemudian mereka pun sampai di rumah seseorang yang sebelumnya Michael hubungi. Pria ini bernama Arthur, seorang hacker profesional. Di situ Michael langsung meminta Arthur untuk mencari tahu kenapa dirinya diburu oleh para agen MI6. Tidak butuh waktu lama, Arthur berhasil mencari tahu kenapa Michael diburu para agen MI6. Ternyata Michael telah dimanipulasi datanya oleh seseorang yang merubah data Michael menjadi seorang teroris paling dicari. Di situ mereka pun melihat wajah Michael yang tampak di postingan para gadis remaja yang sebelumnya membuat video di depan toko pakaian. Menyadari hal tersebut, Michael yakin kalau dalang dari semua ini adalah Bill, mantan atasannya dulu saat masih bertugas. Terungkap fakta, ternyata dulunya Michael pernah direkrut oleh Bill untuk menjadi agen khusus rahasia. Namun selang beberapa tahun Michael merasa tidak nyaman setelah mengetahui kalau Bill suka menghabisi para pejabat yang dianggap saingannya. Michael pun berniat mengundurkan diri, namun Bill malah ingin menghabisinya karena Michael dianggap sudah banyak tahu tentang misinya. Oleh karena itu Michael memutuskan untuk memalsukan datanya dan memilih hidup menyendiri di pulau terpencil. Akan tetapi saat itu Bill tidak percaya kalau Michael sudah tewas. Jadi dia merubah data Michael menjadi seorang teroris agar banyak pihak yang ikut memburunya. Kemudian Michael meminta Arthur untuk menjaga Jesse karena dia berniat ingin memburu Bill dan menghabisinya. Namun Arthur menolaknya dan meminta Michael untuk menitipkan Jesse ke temannya yang bernama Kenzo. Arthur yakin kalau Jesse akan lebih aman di sana sebab Kenzo merupakan bos mafia paling ditakuti. That's about it. Hey Jesse, come on. Setelah itu Arthur pun keluar untuk mengantarkan mereka. Sementara saat Michael masih menyiapkan barang yang akan dia bawa, tiba-tiba terdengar suara kaki dan ternyata... Ya,
Itu adalah Brian yang langsung menyerang Michael dengan membrutal. Let him go. Beruntung Michael dan teman-temannya berhasil kabur dari tempat tersebut. Setelah Michael pergi, Brian menerima pesan dari Bill yang menanyakan apakah tugasnya sudah selesai. Brian pun menjawab belum. Sehingga Bill dengan cepat mengutus lagi para tentara bayaran terbaiknya untuk ikut menghabisi Michael. Di sisi lain terlihat Tamara yang sedang menghubungi Bill. Tamara pun bertanya apakah Bill kenal dengan pria botak yang bernama Michael. Bill pun menjawab ya, sebab dulunya Michael adalah anak buah terbaik Bill. Namun di situ Bill berpura-pura tidak tahu kalau Michael masih hidup dan dia mengatakan bukankah Michael sudah tewas 10 tahun yang lalu. Tamara pun menjawab kalau Michael masih hidup dan saat ini ada seseorang yang sengaja merubah datanya agar seolah-olah Michael adalah teroris. Bill pun mengatakan kalau dia sama sekali tidak tahu tentang hal ini sebab dia sudah lama sekali pensiun. Yes, sir. Setelah itu Tamara meminta para anak buahnya untuk berhenti dulu melakukan pengejarannya sebab dia yakin kalau Michael bukanlah seorang teroris. Di sisi lain Michael meminta Arthur untuk turun karena dia sudah tahu di mana keberadaan Kenzo saat ini. Sebab Michael tidak ingin Arthur terlibat lebih dalam dengan masalah yang saat ini Michael hadapi. You take care, young lady. Thank you. You need to stay close to me, right? Saat malam harinya Michael telah tiba di sebuah klub malam milik Kenzo si bos mafia. Di situ Michael meminta para penjaga untuk mau mengantarkannya. Namun para penjaga itu menolak sehingga Michael pun harus memberikannya kejutan. Sorry, mate. Di waktu yang sama, Bill yang memiliki sistem peretas CCTV canggih, dia pun langsung mengetahui kalau Michael berada di sebuah klub malam. Dengan cepat, Bill mengirimkan lokasi Michael saat ini kepada Brian dan para tentara bayarannya. Where the fuck are you? 30 seconds out, sir. Let's make this walk nice and smooth. Sementara itu, Michael akhirnya bertemu dengan Kenzo. Di sini Kenzo sangatlah terkejut karena melihat Michael yang masih hidup. Michael yang tidak ada waktu untuk bercerita panjang lebar, tanpa basa-basi, dia langsung memberitahu maksud tujuannya bertemu Kenzo, yaitu ingin menitipkan Jesse padanya. And I'll go cut the head off the snake. Ternyata Michael ingin Kenzo membawa Jesse ke Spanyol sampai semua urusannya selesai dan Michael akan menemui mereka di sana. Wait here. Kenzo yang memang sangat kenal baik dengan Michael, ia pun langsung mengabulkan permintaannya. Di situ Kenzo meminta mereka berdua untuk datang ke pelabuhannya dan nanti anak buahnya yang ada di sana akan membawa Jesse ke Spanyol melalui jalur laut. Namun setelah itu saat mereka akan ke pelabuhan, ternyata di klub malam itu sudah ada para tentara bayaran suruhan Bill. Sehingga Michael pun harus kembali membrutal menghadapi para tentara bayaran tersebut. Di tengah pertempuran itu, salah satu musuh berhasil membawa Jesse kabur. Michael yang melihatnya pun langsung segera mengejar mereka.
Beruntung Michael berhasil menyelamatkan Jesse yang sudah berada di dalam mobil. Kemudian mereka berdua bergegas menuju pelabuhan sesuai arahan Kenzo. Setibanya di pelabuhan, terlihat sudah ada jemputan dari anak buah Kenzo yang menaiki perahu. Namun Jesse malah tidak mau berpisah dari Michael, sebab dia sudah menganggap Michael seperti keluarganya sendiri. Di situ Michael pun berjanji dia pasti akan menemui Jesse di Spanyol setelah semua masalah ini selesai. Akan tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja beruntung tembakan Brian meleset dan Jesse akhirnya mau pergi bersama anak buahnya Kenzo. Setelah Jesse pergi, Michael dan Brian pun saling adu tembak sampai peluru mereka berdua sama-sama habis. Pada akhirnya Michael berhasil menghabisi Brian menggunakan rantai jangkar kapal tanker yang ada di sana. Keesokan paginya terlihat Bill yang sangat resah dan gelisah karena Brian si pembunuh bayaran dan para tentara bayarannya tidak ada kabar. Lalu saat dia melihat jendela, Bill dibuat sangat terkejut sebab para penjaganya sudah tewas semua. Dan benar saja, saat Bill ingin pergi dari sana, ternyata Michael sudah ada di hadapannya dengan tatapan tajam. Di situ Bill mengatakan kalau Michael adalah anak buah terbaiknya. Kalau saja saat itu Michael tidak mengundurkan diri, tentu saja Bill tidak akan memburu Michael. Alasan Bill memburunya karena dia takut kalau Michael membuka semua kebusukannya ke publik, maka Bill akan ditangkap. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Michael hanya memberikan sebuah kejutan terakhir kepada Bill. By my side as we were. That's not gonna happen. Di akhir film terlihat Jesse yang sedang santuy di sebuah kafe di Spanyol, sedangkan Michael sendiri berada di luar sambil tersenyum memperhatikan Jesse. Dan pada akhirnya film pun selesai.